Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Ya teman-teman, pada sesi kali ini saya mau membahas tentang high level heart coherence ya, high level of heart coherence. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana mengakses satu level yang tinggi dalam pencapaian koherensi ya. Nah, heart coherence, koherensi jantung. Jadi heart itu kalau di dalam bahasa Inggris itu kan jantung ya. Jadi karena dalam hasil risetnya HeartMath Institute itu mencurigai ya bahwa salah satu organ fisik yang dekat sekali dengan fenomena perasaan, dengan fenomena emosi adalah jantung gitu. Makanya itu yang menjadi fokus kajian secara fisik. Nah, jadi heart coherence itu apa sih? Heart coherence adalah coherence itu keselarasan lah, semacam itu. Jadi pada saat orang itu mengalami coherence ya, heart coherence, maka irama jantungnya selaras dengan irama tubuh, selaras dengan irama otak. Jadi kalau misalkan saya pernah bahaskan tentang gelombang otak ya. Orang yang gelombang otaknya itu dalam keadaan alfa ya, yang saya ceritakan itu loh, gelombang-gelombang yang di mana pikiran bawah sadar terbuka, itu belum tentu mengalami coherence. Jadi, tapi yang menarik adalah pada saat orang mengalami coherence, gelombang otaknya cenderung alfa. Itu yang diriset oleh salah satu teman saya. Nah, pada saat orang itu mengalami yang namanya heart coherence ya, antara otak, jantung, tubuhnya seirama, maka getarannya tidak saling mensabotase. Pikiran selaras dengan perasaan, selaras dengan tubuh, sehingga frekuensinya dia, getaran dia, energi dia jadi besar sekali. Nah, bagaimana caranya untuk bisa mengakses itu? Sebetulnya dalam sehari-hari tanpa sadar kita pasti sering memasuki keadaan high level ya, heart coherence ini. Nah, namun dari sekian banyak ini ada beberapa teknik yang diriset oleh para ilmuwan ya. Salah satunya adalah teknik yang digunakan oleh Gregg Braden ya. Gregg Braden pernah menyampaikan satu seminar di Italia selama 3 jam, dan di sana beliau membahas tentang The Divine Matrix ya. Nah, dalam seminar The Divine Matrix itu ya, Gregg Braden menunjukkan bagaimana mengakses high level of heart coherence. Jadi dia punya alat pengukurnya juga, di situ ditampilkan di monitor ya. Sebenarnya saya juga punya alat pengukurnya, tapi itu hanya bisa dicoba kalau Anda di kelas vibrasi terus terang, karena itu dihubungkan ke diri Anda, nanti Anda bisa melatih heart coherence. Kan nggak bisa kalau misalkan di sini dipraktekkan, karena harus nempel ke diri Anda gitu loh, harus dipakai ya, nanti akan tampil di layar komputer. Nah, saya kira alat yang saya punya dengan alat yang dimiliki oleh Gregg Braden mirip ya, saya pikir gitu. Nah, salah satu cara untuk mengakses heart coherence adalah dengan cara ada beberapa cara ya. Ini saya buat variasinya. Yang pertama adalah tangan ya, boleh tangan kiri atau tangan kanan nempel di dada gini. Atau kalau Anda nggak nyaman di dada, Anda nempel di jantung. Pokoknya di sini atau di sini. Kemudian Anda boleh pejamkan mata lalu rasakan nafas. Nah, selama Anda merasakan nafas ini, rasakan nafas keluar masuk juga dari area dada. Jadi ini bernapas, ini juga bernafas gitu loh. Kalau di jantung ya rasakan jantung Anda juga bernafas. Ketika mengembang, rasakan ada udara masuk ke sini dan keluar di sini. Rasakan, bukan dipikir, rasakan. Dan ingat, ini bukan mengatur nafas ya. Nikmati dan sadari nafas Anda, gitu loh. Nanti lama-lama nafas Anda akan melambat dengan sendirinya, ya, akan teratur dengan sendirinya dan mencapai satu ritme tertentu yang tidak Anda rekayasa, itu natural. Itu adalah kondisi di mana Anda mengalami satu coherence. Nah, pada saat seperti itu rasanya damai sekali. Nah, kalau di kelas vibrasi itu diukur, nanti akan kelihatan seperti apa. Nah, bagi Anda yang tidak suka disentuh-sentuh bagian tubuhnya, Anda juga bisa melakukan teknik ini
tanpa menyentuh. Ya, tadi kan hanya barangkali Anda lebih merasakan satu sensasi ketika disentuh. Kalau tidak, ya sudah, Anda pejamkan mata, fokus, rasakan area dada atau jantung. Persis seperti tadi, plek ya. Nah, kemudian dalam keseharian sebetulnya kita bisa melihat fenomena-fenomena heart coherence ini dalam ritual-ritual atau tradisi-tradisi religi, bahkan mungkin tradisi-tradisi budaya. Kalau Anda perhatikan pemuka-pemuka agama seperti Mother Teresa gitu, ketika memberikan blessing others ya, memberkati orang lain, itu tangannya, saya lupa gini atau gini ya. Satu memegang dada ya begini, lalu tangannya yang satu memberikan bless seperti ini. Jadi dia mengakses high level coherence lalu membagikan energinya kepada orang lain. Ya, kemudian kalau orang sholat juga sama ya. Kalau saya sholat itu tangannya di dada kayak gini ya. Jadi ini posisi saya kalau sholat seperti ini. Banyak orang di sini ya punya penjelasan lain katanya untuk cakra di daerah pusar. Ya monggo. Tapi karena kita bahas high level of heart coherence sesuai dengan tekniknya Greg Braden, saya pakai mazhab yang seperti ini. Saya merasa nyaman sekali ya ketika dada saya disentuh seperti ini sehingga lebih bisa damai gitu loh. Nah, cara-cara seperti ini Anda bisa lakukan lah, nggak harus seperti saya. Saya termasuk orang yang tidak terlalu menekankan teknik seperti apa, yang penting keadaan coherence itu Anda capai, gitu. Bahkan kalau Anda sudah mahir dengan ngupil saja, Anda sudah bisa masuk ke keadaan heart coherence. Jadi teknik itu tidak penting. Nah, tadi di video sebelum ini, beberapa video sebelum ini ya, yang video apa? Ada yang komen, cobalah Mas sekali kasih caranya apa yang perlu dilakukan gitu loh. Kayak jangan cuma kisi-kisi. Saya sudah menyampaikan beberapa teknik loh ya. Teknik sit up, teknik sedona, teknik ho'oponopono, teknik batas bawah. Itu kan teknik semua, tinggal dilakukan. Nah, problemnya biasanya kalau yang komen seperti itu, nonton video saya pasti lompat-lompat. Makanya saya bilang ya, Anda tidak akan dapat manfaat banyak dari channel ini kalau nonton videonya lompat-lompat. Karena nanti Anda akan menanyakan hal-hal yang sudah dibahas. Itu sekali lagi ya. Jadi kalau Anda nggak mau ngikuti aturan itu ya monggo. Jadi yang kedua adalah dipraktekkan. Tanpa dipraktekkan Anda tidak akan pernah tahu apakah itu pas atau tidak untuk Anda. Nah, balik ke heart coherence. Jadi teman-teman semua, heart coherence itu kalau dalam bahasa lainnya boleh dikatakan saat pikiran dan perasaan itu selaras. Karena kadang kan pikirannya positif, perasaannya negatif. Perasaannya positif, pikirannya negatif. Nah, coherence itu antara pikiran dan perasaan itu selaras. Sehingga jadi luar biasa ya, kombinasi antara kekuatan jantung dan otak, antara kekuatan rasa dan kekuatan pikiran kayak gitu. Nah, jadi begitu teman-teman semua ya untuk bahasan heart coherence ya dengan high level tadi dengan teknik yang digunakan Greg Braden. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.